Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, nak. Ya Bu, terima kasih. Nama kamu Rijal Restu Ramadan. Iya Bu, nama saya Rizal Ramadan. Tadi sudah izin ke guru di kelas. Iya Bu, saya tadi udah izin. Pelajaran apa kamu? Pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, terima kasih udah datang memenuhi undangan ibu ya. Iya Bu, memangnya ada apa ya Bu? Kira-kira saya dipanggil ke sini. Ya, ibu memanggil kamu kiranya ada yang ibu tanyakan kepada kamu. Memang apa yang Ibu ingin tanya? Tadi pagi, ibu melihat kamu terlambat hampir 20 menit. Kemarin ibu juga melihat kamu terlambat masuk lagi. Kenapa akhir-akhirnya kamu sering terlambat sekolah? Iya Bu, saya minta maaf kayak ini saya jadi sering terlambat gitu. Ibu sudah tidak mau lagi mentolerir perlakuan kamu sekarang. Ibu udah bosan mendengar kamu terlambat. Kamu sering nggak masuk sekolah tanpa izin. Bahkan kerap kali ibu mendapat laporan dari guru wali kelas dan guru mapel kamu bahwa kamu sering membolos pada saat jam pelajaran berlangsung. Memang ada motif kamu sehingga kamu berperilaku seperti ini? Dan apa yang kamu lakukan setelah kamu bangun tidur, setelah kamu habis sholat subuh, tidur lagi? Apa kamu begadang semalam suntuk? Iya Bu, saya minta maaf. Akhir-akhir ini saya jadi sering mengecewakan. Saya juga menyadari bahwa perilaku saya ini juga sudah nggak bisa dimaafin, udah bisa dimaafin lagi Bu. Sebenarnya saya juga malu Bu sama guru-guru yang lain. Emang apa yang menjadi kendala kamu sehingga kamu sering melakukan hal yang seharusnya kamu tidak lakukan, dan apa alasan kamu? Sebenarnya sih saya nggak mau cerita ya Bu sama siapapun semua masalah ekonomi keluarga saya, namun saya juga butuh bantuan dari orang lain Bu agar bisa menyelesaikan dan merugikan orang lain juga. Ya, ibu di sini kan bertugas untuk mencoba membantu menyelesaikan masalah yang sedang kamu alami, dan memang apa permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Terus apa kendalanya sehingga kamu sering terlambat, sering tidak masuk sekolah tanpa izin, bahkan sering membolos? Ya Bu, saya minta maaf banget Bu sama Ibu. Saya begini tuh karena saya juga butuh uang Bu untuk bantu meringankan beban orang tua. Saya setiap pagi jualan nasi uduk, jadinya saya berangkat sekolahnya agak terlambat. Jadi kamu akhir-akhir ini sering terlambat karena kamu berjualan nasi uduk. Dan kalau masalah membolos kemarin pada saat jam keempat, kamu lakukan saat itu apa? Kamu sama mengantar atau menjual nasi uduk? Enggak Bu, saya kemarin bolos soalnya saya nganterin pesanan telur di samping rumah saya. Terus di samping itu saya juga mencoba-coba menjadi oper koran juga Bu. Oh, orang tua kamu masih ada kan? Iya Bu, orang tua saya masih ada, tapi ibu saya sedang sakit dan Orang butuh uang untuk beli obat. orang tua kamu, eh, ibu kamu sedang sakit, dan uang yang kamu dapetin dari hasil menjual nasi uduk, menjadi loper koran, itu untuk apa? Buat apa? Dan untuk siapa? Dan kamu tahu kan, padahal kamu dapat beasiswa selama 3 tahun di sekolah. Kamu bebas buku, bebas SPP. Dan apa yang membuat kamu bekerja seperti ini? Kamu masih belum beranjak dewasa, kamu memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang akademik, dan kamu juga masih butuh pendidikan. Ya seperti yang saya tadi bilang Bu, ibu saya sedang sakit, jadi butuh uang untuk beli obat. Sedangkan bapak saya bekerja sebagai kuli panggul beras di pasar yang penghasilannya juga nggak tentu, tergantung jumlah kantung yang bapak bawa. Nah per kantungnya itu dikasih uang 1.500, sedangkan di situ karyawannya juga banyak Bu. Dan ibu saya sebagai buruh cuci cuma dihargai per kilo 2.000.
Itu pun kalau banyak orderan pendapatan ibu lumayan, tapi akhir-akhir ini kan ibu sakit dan saya mencoba membantu bapak saya. Dan sedangkan adik-adik saya 3 masih kecil-kecil, mereka juga masih butuh nutrisi dan gizi untuk pertumbuhan, Bu. Ya, ibu memahami kondisi ekonomi keluarga kamu. Namun kamu tidak seharusnya mengorbankan sekolah kamu demi membantu orang tua. Memang benar, membantu orang tua itu baik, sangat mulia. Bahkan ibu acungkan 2 jempol buat kamu. Karena pada umurnya masih belia, namun kamu sudah mampu membantu perekonomian keluarga kamu. Namun baiknya kamu terlalu berlebihan sehingga yang jadi korban sekolah kamu. Apa orang tua kamu mengetahui kamu seperti ini? Enggak sih, Bu, ini inisiatif saya sendiri, soalnya saya merasa kasihan juga sama bapak saya penting pulang seperti ini. Iya, ibu menghargai inisiatif kamu. Namun itu menjadi kewajiban orang tua kamu sebagai kepala keluarga. Dan tolonglah, jangan mengorbankan sekolah kamu. Kalau kamu terus-terus membolos, sering terlambat, bahkan kamu sering banyak tidak masuk sekolah, maka beasiswa kamu akan dicabut dari pihak sekolah. Dan satu-satunya jalan agar kamu bisa terus membantu ekonomi keluarga kamu dan sekolah kamu harus terus berjalan seperti biasanya, kamu harus bisa memanage waktu sepintar-pintarnya kamu agar bisa mengatur waktu kamu. Ya, Bu, memang saya nggak pernah memanage waktu secara baik. Yang saya pikirkan juga cuma bagaimana caranya dapat uang supaya bisa membantu di rumah keluarga saya. Kamu tidak boleh egois. Dan sekarang kamu ibu mau bertanya sama kamu, apakah kamu masih mau melanjutkan sekolah kamu? Ya, Bu, saya masih ingin ke jenjang lebih tinggi, Bu, supaya bisa mengangkat derajat keluarga saya. Baiklah, kalau kamu punya harapan, namun ibu hanya berpesan supaya kamu jalani dengan tulus. Kamu jangan terlalu puas diri. Kalau bisa, ibu berharap kamu bisa mempertahankan beasiswa kamu. Sayang banget kalau kamu tidak digunakan secara menyeluruh. Dan semoga kamu bisa memanage waktu dengan baik. Kamu harus pikirkan jangka panjang. Kalau kamu seperti ini, dampaknya baik nggak buat kelangsungan hidup kamu di masa yang akan datang? Ada masalah lain juga sih, Bu, selain masalah perekonomian keluarga saya juga memiliki masalah dengan guru bahasa Indonesia saya, Bu. Saya merasa kesal dengan guru bahasa Indonesia saya yang bernama Bu Lolita. Saya merasa diperlakukan dengan tidak baik. Dia sering menghina saya, Bu, dan selalu membawa nama orang tua saya jika menghina. Saya juga sering dibilang anak yang bodoh, suka membuat onar. Oh, Ya, selain menghina saya dengan omongan yang membuat saya tidak nyaman, Bu Lorita juga sering mengatakan kalau anak nakal itu bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya benar, anaknya juga tidak akan nakal. Saya tidak suka, Bu, kalau Bu Lorita membawa-bawa nama orang tua saya, apalagi di depan kelas pada saat belajar. Makanya saya sering tidak masuk juga pada saat mata pelajarannya dia, Bu. Pokoknya saya kesel, Bu, sering dihina sama dia. memangnya kenapa Rijal merasa bosan dan tidak nyaman berada di sekolah? Saya merasa bosan dan tidak nyaman di sekolah, selain karena saya kesal dengan Bu Lorita. Ya, saya juga merasa tidak punya kecocokan dengan teman-teman yang ada di sekolah, Bu. Saya merasa lebih cocok dengan teman-teman lama saya sewaktu di SD. Apakah teman-teman yang sering membolos bersama Rijal beda sekolah? Iya sih, Bu, teman-teman saya yang lain berbeda SMA dengan saya. Kami biasanya juga membolos dan nongkrong di depan sekolah, Bu. Kami berkumpul di Tugu Monumen dalam hal itu. SD ya? Oke, itu. Hah?
Iya bu, teman-teman saya yang lain itu beda SMA dengan saya. Kami juga biasanya bolos dan nongkrong di Tugu Monumen dan yang ngabisin waktu sekolah di sana. Mengapa Rizal tidak merasa memiliki kecocokan dengan teman-teman di sekolah? Emangnya Rizal tidak memiliki teman dekat di sekolah? Saya merasa nggak nyaman aja bu. Ada sih bu, ya saya memiliki teman dekat namanya Rudi Salam. Saya juga kalau bolos bareng juga dengan dia sih. Lalu apa aja yang kamu lakukan jika membolos dengan teman-teman kamu? Ya saya sama teman-teman juga cuma ngobrol sama bercanda doang. Eh, Tentang Bu Lorita, apakah Rizal tahu kenapa Bu Lorita sering berkata seperti itu sama Rizal? Apa yang menyebabkan Bu Lorita bersikap seperti itu? Ya mungkin karena saya di kelas suka membuat onar dan bodoh bu. Bu Lorita itu hanya memperhatikan anak-anak junior juga bu. Padahal saya sudah berusaha untuk meminta maaf pada Bu Lorita kalau saya memiliki kesalahan. Tapi Bu Loritanya malah cuek. Saya saya tidak dihiraukan sama dia bu. Itu kan membuat saya jadi tambah kesel sama Bu Lorita. Soalnya ya mungkin memang Bu Loritanya tidak menyukai saya saja bu. Ya, mungkin saja Bu Lorita bersikap seperti terhadap Rizal karena sikap Rizal yang membuat Bu Lorita jengkel. Ibu mengerti perasaan Rizal. Iya bu, tapi kan saya sudah berusaha untuk meminta maaf pada Bu Lorita dan saya sudah berubah sikap saya bu pada saat mata pelajaran dia. Tapi tetap saja Bu Loritanya masih suka menghina saya. Setiap orang juga kan bisa berubah sepertinya. Bu Lorita tidak percaya kalau anak seperti saya ini tidak bisa berubah. Apakah ada hal lain yang membuat Bu Lorita seperti itu dan hal lain yang membuat kamu tidak betah di sekolah? Kayaknya sih nggak ada ya bu. Saya merasa teman-teman yang lain pada takut sama saya dan tidak ada yang berani kepada saya. Apakah dengan tidak masuk pelajaran Ibu Lorita itu tidak merugikan kamu dan tidak membuat kamu tertinggal pelajaran? Iya bu, itu merugikan sih bu pada saya. Mengapa Rizal takut? Mengapa mereka takut pada Rizal? Mungkin karena saya pernah nunjuk teman sekolah saya bu, karena ya kesel sih bu. Mengapa Rizal seperti itu? Ya seperti yang tadi saya bilang bu, kesel bu. Sekarang menurut Rizal, apakah semua perbuatan Rizal itu benar? Enggak sih bu. Apakah dengan bolos dapat menguntungkan Rizal dalam membuat menjadi lebih baik? Enggak juga sih bu. Ibu ingin Rizal menjadi lebih baik, dapat merubah semua sikap Rizal. Jika Rizal bersikap baik, maka pandangan teman-teman dan Bu Lorita akan baik juga sama Rizal. Rizal mau kan berubah sikap Rizal? Ini semua buat Rizal. Kalau Rizal melakukan hal-hal yang merugikan, dampaknya juga akan tidak baik buat diri Rizal sendiri. Ibu senang jika orang-orang berpandangan positif tentang Rizal. Rizal pasti senang kan jika Rizal dianggap anak yang baik oleh teman-teman dan Bu Lorita. Dan apakah Rizal juga tidak mau menjadi contoh bagi teman-teman Rizal yang lainnya membawanya untuk berubah? Iya bu, saya juga bu. Saya juga ingin berubah. Bagus sekali jika Rizal ingin berubah. Ibu ingin melihat Rizal menjadi anak yang berhasil dan dapat dibanggakan oleh orang tua Rizal. Bagaimana dengan Bu Lorita? Apakah Rizal akan terus seperti itu? Ya kalau soal Bu Lorita sih, saya juga nggak tahu bu harus ngapain bu. Ya, memang ya Rizal setiap orang itu punya karakteristiknya masing-masing. Nah, Rizal kan sudah meminta maaf sama Bu Lorita. Ibu ingin Rizal memahami kalau Bu Lorita dengan karakteristiknya yang seperti itu dan memahami sikap Bu Lorita. Ibu tidak mau kalau Rizal tertinggal mata pelajaran hanya karena Bu Lorita. Sekarang Rizal, tiap orang itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Nah, Rizal kan sudah minta maaf sama Bu Lorita.
Ibu ingin Rija memahami kalau Bu Lorita dengan karakteristiknya yang seperti itu, dia memahami sikap Bu Lorita. Ibu tidak mau kalau Rija tertinggal mata pelajarannya hanya karena Bu Lorita. Sekarang Rija mencoba membuktikan kepada Bu Lorita kalau Rija juga menjadi lebih baik. Bagaimana? Nah, sekarang apa yang ingin Rija lakukan? Ya saya yang mencoba untuk berubah Bu, tapi saya bingung kalau ada teman saya yang ngajak saya bolos lagi gimana Bu? Rija harus mempunyai sikap yang asertif. Rija juga harus bisa berkata tidak. Jika Rija ingin berubah, Rija harus memiliki komitmen yang kuat untuk berubah. Semua tergantung pada Rija. Jika Rija mempunyai keinginan yang besar untuk berubah, ibu yakin pasti bisa. Rija bisa untuk berubah. Baik Bu, kalau begitu saya akan mencoba untuk berubah dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Saya juga yang menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan orang tua Bu, dan dipandang baik oleh orang-orang lain. Ya, bagus Rija. Ibu senang sekali mendengarnya jika Rija mau berusaha untuk berubah. Apakah ada yang ingin Rija bicarakan lagi? Rija kira ibu sepertinya sudah cukup. Iya Bu, sepertinya sih sudah cukup. Baiklah, jika tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, cukup konseling kita hari ini. Terima kasih. Rija sudah percaya pada ibu untuk menceritakan masalah Rija. Ya Bu, baik Bu, sama-sama. Ya, sekarang Rija silakan kembali lagi ke kelas untuk melanjutkan pelajarannya ya. Ya Bu, baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya.